Oke, welcome back with Denis SSLL. Balik lagi sama gue Denis SSLL. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget teman-teman. Bukan investasi, bukan saham, tapi lebih gimana kita cari uang teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi, kayak biasa teman-teman boleh bantu subscribe dulu supaya channel ini terus bisa berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Oke, kita bakal masuk ke materi teman-teman. Yaitu gue bakal bahas tentang bedanya berbisnis dengan berdagang teman-teman ya. Pas kita mau cari uang nih teman-teman, pas kita ngobrolin soal kuadran sebelah kiri keuangan, di mana kita menukarkan waktu kita dengan uang. Kita bisa bekerja ya, kita bisa bekerja di perusahaan, kita bisa menerima gaji, lalu kita bisa mendapatkan uang. Nah, cara yang satu lagi adalah kita berdagang teman-teman. Habis itu banyak banget nih dari kalian yang nanya, Bang, bedanya dagang sama bisnis itu apa sih? Kenapa dagang? Karena gini teman-teman nih, secara simpel. Misalnya ada buah jeruk nih. Kalau pedagang, dia beli jeruk nih, harganya 10.000. Habis itu dia jual lagi 15.000 teman-teman, untung 5.000. Itu adalah pedagang. Kalau berbisnis, dia beli jeruk ya, habis itu dia bikin tempat nih, kafe kan, jeruknya dibikin jadi jus jeruk ya, ditaruh di gelas yang mewah misalnya kan, habis itu dijual nih, satu jus jeruknya bisa dijual misalnya 30.000. Marginnya atau keuntungannya jelas lebih besar teman-teman, 10.000 jadi 30.000, 200% marginnya. Kok pedagang cuma 10.000 ke 15.000 ya, marginnya lebih kecil, tapi lebih mudah teman-teman. Yang namanya bisnis sama dagang itu sangat jauh berbeda. Nah, kalau misalnya berdagang itu simple teman-teman sebenarnya. Kita punya barang, kita beli barang, habis itu kita jual lagi. Atau bahkan zaman sekarang kita nggak perlu punya barang sebenarnya, kita bisa menggunakan sistem dropship misalnya. Jadi kita bisa jualan, nah itu dagang teman-teman. Bisa dagang offline, bisa juga online lewat marketplace. Kalau bisnis itu jauh lebih sulit levelnya, dan saya nggak menyarankan kalau kalian emang pengen cari uang selain daripada bekerja, lebih baik coba berdagang dulu. Kenapa kok bisnis nggak disarankan? Gini teman-teman, di bisnis itu kalian harus pahami 3 alur dalam bisnis. Yang pertama ada yang namanya operasional, yang kedua ada namanya financial, dan yang ketiga ada namanya marketing. Jadi marketing itu termasuk branding dan sebagainya macamnya. Nah, di saat kamu menguasai 3 hal ini, kamu baru bisa menjalankan sebuah bisnis. Atau misalnya kamu partneran, berdua, bertiga, nah itu harus menguasai ketiga aspek tersebut teman-teman. Contohnya begini ya, di dalam kamu membuat suatu bisnis ya, kamu jago nih marketing, kamu jago branding ya, laku nih misalnya kamu jualan si jeruk nih ya, laku 1000 kilo jeruk misalnya, tapi kamu nggak punya kapasitas operasional yang baik, kamu cuma bisa dapetin misalnya packaging jeruknya apa segala macam cuma bisa di 200 kilo, sedangkan kamu jual 1000 kilo. Nah, karena kamu udah jago marketing tapi operasional kamu nggak kuat, bisnisnya juga jadi ngaco. Nah, balik lagi misalnya ya, operasional kuat, finansialnya kuat, tapi kamu nggak bisa marketing, jadi udah bisa produksi jeruk, udah bisa efisiensi, pokoknya udah bagus strukturisasi perusahaannya, tapi nggak bisa laku-laku nih jeruknya, karena nggak bisa marketingin, nggak bisa jualinnya. Itu juga jadi kendala, perusahaannya nggak bisa growing, yang ada lama-lama bangkrut teman-teman. Nah, ini ada yang lebih menarik lagi. Ini udah jago marketing ya, udah jago jualan, kapasitas operasionalnya produksinya itu jago juga, jadi bisa produksi 1000 kilo jeruk, bisa jual 1000 kilo jeruk, jago banget. Tapi nggak ngerti finansial teman-teman. Pengalokasian dana atau working capital di dalam membangun sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu sangat penting. Di saat kita udah punya kapasitas, kita bisa marketing juga, kita bisa jualan, tapi kita nggak punya dari segmen finansial itu nggak kuat, alokasiin dananya berantakan, yang ada jadinya laporan keuangannya nggak jelas, atau mungkin bisa jadi terjadi manipulasi mungkin ya dari pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab atau oknum yang ingin korupsi misalnya. Itu laporan keuangannya jadi jelek, akhirnya walaupun kapasitas produksi memadai, jualan juga kenceng, tapi perusahaannya kok nggak untung-untung ya, nggak bisa dapat keuntungan laba yang besar dalam setahun, karena di financial ini bobrok teman-teman. Nah, itu kenapa kalau membangun sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu repot teman-teman. Kita mesti punya skill, kita mesti punya pengetahuan di dalam itu. Nah, buat belajar bisnis gimana? Coba dulu dari dagang. Dagang itu adalah konsep simpel dari bisnis menurut saya ya. Kita misalnya jeruk tadi kita beli sendiri ya, kita urus sendiri, kita jual sendiri, memang marginnya nggak sebesar di bisnis ya, tapi di dagang itu jauh lebih mudah teman-teman. Dan di sini saya pengen ngajarin nih teman-teman, kalau misalnya mau berdagang ya, itu banyak banget yang tanpa modal teman-teman, termasuk itu dropshipper. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yang lagi booming nih sekarang itu ada 2. Yang pertama adalah reseller, yang kedua adalah dropship. Nah, reseller sama dropship ini kita nggak usah pikirin tuh yang namanya marketing ya, financing, operasional. Kita nggak usah pikirin secara keseluruhan. Misalnya begini ya, udah ada nih produk nih, AC misalnya, AC. Ini AC tuh emang udah terkenal, udah di branding dari pusatnya, udah di marketingin. Semua orang udah tahu nih merek AC, misalnya AC A ya, udah tahu. Kita tinggal jual nih teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan sistem misalnya dari perusahaannya, misalnya ada sistem reseller atau dropshipper. Bedanya apa nih? Misalnya reseller gini,
Di AC itu harganya dijual 3 juta rupiah teman-teman, di market ya, di pasaran 3 juta rupiah. Nah kalau kita mau menjadi reseller, kita dapat di harga 2.500.000. Jadi kita beli AC-nya 2.500.000, kita boleh jual 3 juta. Tenang aja teman-teman, kalau yang namanya udah reseller, ada brandnya, biasanya itu harganya terjaga. Ada yang namanya harga eceran terendah. Jadi teman-teman reseller yang lain itu juga cuma boleh menjualnya di harga 3 juta, nggak boleh banding harga. Jadi harga terjaga, jualannya juga enak. Gimana tinggal teman-teman, pintar-pintar teman-teman tuh jualan. Gimana misalnya jual di marketplace maupun offline, kalian tinggal jual. Jadi setiap kalian jualan, kalian untung tuh 500.000. Nah, si pemilik brand AC ini menjalankan perusahaan, menjalankan model bisnis. Sedangkan teman-teman bukan berbisnis sebenarnya, teman-teman tuh lebih ke berdagang. Karena sistemnya, konsepnya, produknya semua udah ada dari perusahaan pusat. Teman-teman tinggal jualin doang. Ini namanya reseller teman-teman. Nah, beda dengan dropshipper. Kalau misalnya dropship itu seperti ini. Sama nih AC. Cuman tadi kan teman-teman beli dulu nih di harga 2.500.000. Keluar modal 2.500.000, habis itu jual di harga 3 juta, untung 500.000. Kalau dropship lebih enak lagi teman-teman. Kita nggak usah stok barang, kita nggak pakai modal, tapi mungkin selisih daripada marginnya itu lebih kecil. Misal kita dapat nih di harga 2.750.000, tapi kita nggak perlu stok. Jadi kita cari dulu nih, kita telepon customer, kita jualan di marketplace. Tiba-tiba ada yang mau beli nih AC 3 juta kan. Kita baru nih pembeli kita membayar kita, habis itu kita bayar nih ke pusat. Misalnya kita jual 3 juta, kita dapat 3 juta, kita bayar cuma 2.750.000, kita untung 250.000. Itu merupakan konsep dari dropship. Nah, jadi teman-teman yang pengen coba mulai cari uang, mungkin bisa coba jadi reseller dulu kalau memang modalnya kecil, atau kalau nggak punya modal, kalian bisa coba dropship. Modal apa teman-teman? Kalau teman-teman bisa nonton video ini, saya yakin kalian bisa menjadi reseller atau dropship. Minimal kalau nggak bisa jadi reseller karena nggak punya modal, kalian pasti bisa menjadi dropshipper. Kenapa? Kalian nonton video ini, kalian pasti pakai smartphone ya, atau misalnya pakai laptop lah. Dan menggunakan laptop dan smartphone itu kalian udah bisa jualan dari marketplace yang namanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak ya. Ada banyak banget platform-platform digital. Ini udah zaman sekarang teman-teman, udah 2020, udah mau masuk 2021 ya. Cari uang itu banyak ya, banyak caranya sebenarnya. Kalau orang bilang cari uang itu susah ya. Cari uang yang banyak itu emang susah teman-teman, tapi kalau cari uang itu sebenarnya nggak susah, ada jalannya teman-teman, asal kita mau berusaha. Semoga setelah kalian nonton video ini, kalian bisa bedain ya dengan apa yang beda dengan dagang sama bisnis. Kalau kalian sekarang punya modal banyak, tapi belum ada pengalaman di bisnis, saran saya jangan coba-coba buka bisnis ya. Coba-coba buka bisnis, orang bilang belajar dari pengalaman itu bagus segala macam. Ya terserah kalian, tapi sepengetahuan saya, sepengalaman saya, kalau orang yang belum ada basic, belum pernah punya pengalaman dagang, biasanya bisnis pertamanya akan gagal. Kalau kalian bilang, ya nggak apa-apa dong bang, belajar dari kegagalan supaya masa depan berhasil. Ini kan udah ada caranya nih, kalian udah lihat orang-orang ya biasa yang belajar dulu ya, dari step by step ya. Kalau main gamenya dari level 1, level 2, baru level 3, baru level 4. Janganlah kalian langsung loncat gitu ke level 4 ya. Ini adalah tahap yang berbeda teman-teman antara bisnis dan dagang. Kalau dalam dagang aja konsepnya kalian nggak ngerti gimana cara cari untungnya, gimana cara efisiensi dan efektivitas yang dalam kalian penggunaan waktu dan modal, gimana kalian mau berbisnis ya. Jadi reseller aja kadang-kadang kalau misalnya kalian bisa menjual 5 jenis barang, habis itu kalian nggak bisa mengalokasikan dananya yang tepat ya untuk produk-produk tertentu, itu bisa uangnya mandek. Kalau orang dagang itu bilangnya uangnya nggak muter bro, uangnya lagi nggak muter nih, susah nih dananya. Gimana kalau misalnya berbisnis yang kalian harus punya 3 aspek ini, dimana marketing, operasional, dan juga finansial. Jadi dagang sama bisnis itu benar-benar beda teman-teman. Saran saya, kalau kalian pengen cari uang, bekerja dulu ya di perusahaan, atau kalian mau coba dagang jadi dropshipper maupun reseller. Jadi jangan langsung terjun ke bisnis, karena selagi kamu berdagang itu kamu melatih juga ya dari segi pengalaman, track record, networking ya, juga cara-cara dalam ngestok ya barang misalnya, dalam berjualan itu kalian belajar di sana. Nah, sembari kalian belajar, kalian dapat uang, kalian dapat pengalaman, baru nanti bisa di scale up menjadi bisnis. Oke? Scale up ini artinya di saat kalian dagangnya udah makin besar, perputaran udah makin besar, kalian bisa ubah menjadi sebuah model bisnis gitu. Misalnya contoh, kalian reseller ya, dari omset sebulan misalnya 1 juta, naik ke 5 juta, 10 juta, naik ke 20 juta ya. 20 juta kalian udah bisa dapat untung misalnya 5 sampai 6 juta, kalian bisa pakai 1 admin ya. Mulai dari 1 admin itu nanti jadi 2 admin. Lalu lama-lama jadi ada gudang untuk stok barang. Habis itu kalian punya lama-lama sistem, lalu kalian buat sebuah PT. Nah, itu di scale up menjadi sebuah bisnis. Jadi dari dagang itu bisa menjadi sebuah bisnis teman-teman. Nah, kenapa nggak coba? Dagang itu modalnya jauh lebih kecil, apalagi kalau main di dropshipper itu bisa dikatakan modal nggak ada sama sekali, cuma modal handphone, smartphone, atau dan juga kuota. Jadi teman-teman bisa coba nih, pas kalian udah bisa mulai, kalian bisa scale up nanti suatu saat menjadi sebuah bisnis. Itu adalah saran saya dan pandangan saya terhadap cara cari uang, bisnis, dan juga dagang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman kalian juga, supaya teman kalian bisa sama-sama belajar dan tahu perbedaan antara bisnis, dagang, dan tahu gimana cara cari uang. Oke,
Kayak biasa teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe video ini supaya channel ini terus bisa berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan apapun seputar investasi, uang, gimana cara dagang bisnis, kalian bisa komen di bawah karena gue bakal jawabin semua komentar kalian. Untuk sosial media gue di TikTok dan Instagram langsung cek link di bawah karena gue udah taruh semua. Ya, di TikTok itu gue biasa sering bahas tentang saham. Kalau kalian mau belajar saham dan pengen join komunitas gratis, ada di linknya juga gue taruh di bawah bersama 19.000 member lainnya. Sukses buat teman-teman semua. Gue punya satu pesan nih buat teman-teman semua, khususnya generasi milenial, generasi muda yang menjadi penopang negara Indonesia. Lakukanlah yang terbaik untuk negara ini. Tingkatkan jiwa nasionalismemu. Karena teman-teman, kalian hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan kontribusilah kepada negara ini. Karena kalian adalah penopang negara ini. 10 tahun, 20 tahun masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian. Jadi berikan kontribusi kepada negara ini dan jadikan Indonesia negara yang luar biasa. Sukses buat teman-teman semua and see you on next video.